Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Selasa 27 Januari 2026. Ya, barusan salah satu ahli kami ini merupakan tambahan kekuatan intelektual Indonesia yang tentu saja Anda semua paham ya, Bang Rocky Gerung ya. Jadi beliau hadir dengan bersemangat, dengan senang hati untuk menjadi ahli bagi kami RRT ya. Jadi barusan juga kita ini konsolidasi antara tim Bala RRT, Barisan Pembela RRT, Roy Rismontiva, dan TPDT ya, tim Pembela Dr. Tiva. Nah, ini adalah satu bentuk dari bagaimana kita berhasil membangkitkan kekuatan para ilmuwan, para intelektual. Mulai dari tanggal 20 Januari 2026 kita sudah hadirkan 3 orang guru besar, 3 orang profesor ya yang ini saya juga mau memperkenalkan dengan istilah oracle ya. Jadi oracle itu begawan. Begawan yang sudah menguasai multidisciplinary dan pendapat-pendapatnya itu menjadi sebuah pendapat yang valid ya. 3 orang yang sudah kita hadirkan di tanggal 20 Januari 2026, para oracles dari berbagai bidang ilmu, Profesor Tono Saksono, Profesor Zainal Mutakin, dan Profesor Henry Subiakto. Dan hari ini ketambahan lagi oracle ya, oracle begawan multidisciplinary Bang Rocky Gerung yang menjadi gurunya kita semua, rakyat Indonesia, bahkan kepolisian pun juga merupakan mahasiswanya beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah ini adalah bentuk kekuatan kebangkitan para ilmuwan intelektual. Dan esok hari kita akan berkonsolidasi juga dengan kekuatan intelektual dari Indonesia, yaitu Muhammadiyah ya. Muhammadiyah juga menerjunkan 6 orang advokat. Besok kita akan rapat konsolidasi ya. Ini lawyer kami semua sudah berkonsolidasi juga di sini. Dan siang ini sambil menunggu Bang Rocky Gerung diperiksa oleh penyidik, kita akan rapat bersama dengan 13 orang ahli dan saksi ya yang sudah bersedia, sudah menyatakan kesediaannya untuk menjadi ahli kami ya, dari berbagai penjuru nih, para ilmuwan intelektual, bahkan tak kurang dari Wakapolri, insya Allah Wakapolri Pak Jenderal Uguroseno juga menjadi ahli ya, ahli bidang ahli kepolisian dan ahli hukum acara pidana, dan beberapa jenderal polisi juga sudah confirm untuk hadir menjadi ahli kami, dan sekaligus juga saksi fakta. Jadi ada beberapa profesor guru besar dari Yogyakarta itu juga menyatakan akan menjadi ahli sekaligus juga menjadi saksi fakta karena mereka juga hadir pada tanggal 15 April 2026. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan, kegembiraan bagi kita seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi justru pada kesempatan ini kriminalisasi RRT ini justru menjadi sebuah momentum ya, kebangkitan para intelektual, kebangkitan para ilmuwan untuk bersama-sama dengan kita menyuarakan kebenaran. Tadi selintas sebelum Bang Rocky Gerung masuk ke ruang pemeriksaan ya, beliau tuh menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya walaupun disampaikan dengan semacam guyon bercanda begitu ya, tetapi kita harus lihat bahwa pesan beliau itu sangat esensial ya. Pertama adalah apapun yang terjadi, kita tidak boleh kehilangan kebahagiaan. Itu saya setuju sekali. Kita tidak boleh kehilangan kegembiraan. Dan kebahagiaan, kegembiraan itu didapat dari hormon yang dihasilkan oleh otak kita ya. Yaitu pertama adalah kita tidak boleh kehilangan hormon endorfin, kita tidak boleh kehilangan produksi hormon oksitosin, kita tidak boleh kehilangan hormon serotonin. Ketiga hormon ini ya yang membuat kita menjadi gembira, yang membuat kita menjadi semangat, yang membuat kita menjadi terus termotivasi. Apa motivasi terbesar kita? Menegakkan kebenaran. Ya, nah ini kebenaran sudah makin terbuka. Justru dengan semakin kita ditekan, semakin kita dihambat, semakin kegembiraan kita muncul. Dengan kegembiraan itu kita makin bersemangat untuk melakukan penelitian lebih lanjut ya, melakukan penelitian terkait dengan 709 dokumen. Itu menjadi PR kita ya. Jadi boleh dibilang ini ada dua pihak yang bekerja sama secara paradoks, ya. Yang pertama, kita dengan gembira kita melakukan penelitian terhadap 709 dokumen ya. Tetapi yang di sana itu dengan penuh kecemasan, dengan hormon kortisol ya, hormon cemas ya, hormon marah, itu berusaha untuk menutupi
kebenaran dengan cara mengeluarkan buzzer-buzzer, ya kan, seperti itu. Jadi ini perang kegembiraan melawan perang kecemasan, ya. Jadi sekali lagi nih saya sampaikan ya kepada Pak Jokowi sendiri, kepada para termul, kepada para buzzer, sudahlah kita hentikan segala kecemasan, segala kemarahan tersebut, ya. Kita gembira dengan cara menegakkan kebenaran, dengan ilmu, ya. Ini hari-hari ini kita akan hadirkan banyak sekali begawan-begawan, banyak sekali guru besar dan para doktor, para profesor, ya. Insya Allah besok pagi akan hadir beberapa ahli, beberapa doktor dan juga beberapa saksi yang menjadi saksi fakta, ya. Akan kita tunggu kehadiran Dr. Ridho Rahmadi, ya, beliau ahli AI, beliau juga ahli data klinis yang nanti akan menjadi ahli yang meringankan kami RRT. Keahlian beliau yang multidimensi itu sangat bermanfaat untuk memberikan penjelasan kepada Polda Metro Jaya supaya mereka tuh memahami bahwa ilmu kami itu ilmu yang harus diterangkan oleh para profesor, oleh para guru besar, oleh para doktor, bukan kemudian dijelaskan oleh para termul yang malah memberikan penjelasan-penjelasan yang menyesatkan masyarakat Indonesia. Baik, mungkin ada pertanyaan dari para jurnalismenya? Bu Mary tanya? Bu Mary tanya? Atau siapa yang mau tanya? Ya. Jadi ya misalnya sekarang kita sudah membuka kebenaran itu dengan buku Jokowi's White Paper. Jadi dengan buku Jokowi's White Paper itu sudah selesai penelitian kami bahwa memang ijazah yang beredar selama ini baik dalam bentuk postingan digital maupun dalam bentuk fotokopi itu sudah kami teliti, kami bertiga teliti dan memang sudah kami nyatakan ya menurut keyakinan kami secara scientific base itu adalah palsu 99,9% ya. Nah sekarang kami juga sudah mulai meluncing hasil penelitian kami satu demi satu ya. Bang Rismon sudah duluan selesai di dalam penelitiannya terkait dengan dokumen riwayat pendidikannya Gibran. Jadi beliau sudah mengeluarkan hasil penelitian dalam buku Gibran and Game ya. Ini nanti akan disusul oleh saya ya, insya Allah dalam minggu kedua Februari buku saya yang merupakan bagian dari trilogi buku Gibran's Black Paper ya. Buku saya bagian saya namanya Gibran's Black Brain, meneliti otaknya Gibran. Insya Allah nanti mohon ditunggu. Jadi ini yang merupakan kerja atau karya ilmiah kami. Jadi ini kami nggak akan Bang Roy nanti Gibran's Black Chapter ya. Jadi itu trilogi Gibran's Black Paper itu. Nah, kami jalankan dengan gembira, nggak ada stres sama sekali. Pokoknya kami jalankan dengan gembira. Kami terus melakukan penelitian ya selama 9 bulan tanpa berhenti. Terus kemudian kami lakukan observasi ya. Terus bersama dengan para guru besar para dokter yang bermunculan satu demi satu untuk membela kami ya. Baik, terima kasih. Mohon doanya, kita akan menunggu ya. Bagaimana tentang Bang Egy sama DHL yang berbalik arah malam sekarang melaporkan? Ya, jadi saya juga udah sampaikan ya beberapa waktu yang lalu bahwa ada cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cahaya penerang bagi kita semua. Cahaya yang pertama adalah iman ya, cahaya yang kedua adalah ilmu ya. Jadi kita kalau merasa bahwa kita kurang ilmu, jangan berdekatan dengan dunia kegelapan. Justru kita harus mencari cahaya itu ya. Jadi datanglah, mendekatlah kepada cahaya iman dan cahaya ilmu. Insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan. Tetapi kalau kita mendatangi dunia gelap, ya, mendatangi daerah gelap yang seperti macam di Sumber begitu, kita akan diliputi oleh kegelapan juga, sehingga kita sulit untuk menegakkan kebenaran lagi. Jadi itu jawaban saya ya Bu Mary ya. Oke ya, baik ya. Itu di mana sih batasan kajian ilmiah dan pasal yang dikenakan oleh RRT ini kan terkait undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik, pasal 28, 32, di mana batasannya? Pertama tentu sebagai PH dari Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismon, kita harus jelas dulu bahwa pasal-pasal yang dituduhkan itu kan lebih pada satu terkait dengan pencemaran nama baik, yang kedua terkait dengan undang-undang ITE. Apakah kemudian pasal ini sesuai? Justru kehadiran ahli kami kemarin, misalkan dari Profesor
siapa namanya, Tono Sasono, Profesor Hendy Subiakto, misalkan saya memberikan titik tekan pada Profesor Hendy Subiakto misalkan. Tentu saja kita berharap penjelasan Profesor Subiakto tadi memperkuat bahwa pasal-pasal yang dikenakan pada ketiga prinsipal kami itu adalah melebihi, katanya beliau itu menyebut overcharge. Ini overcharge itu artinya suatu pasal yang tidak tepat dikenakan, bahkan berlebihan. Nah, ini tentu saja sudah disampaikan. Saya berharap tadi statement dari Pak Rocky Gerung sebagai ahli yang kami panggil juga, tadi kan sudah dinyatakan bahwa tujuan dari orang itu, terutama kalangan akademisi seperti ini, adalah etika eudemisme. Etika eudemisme itu adalah etika bahwa seorang punya virtue, punya nilai, bahwa tujuan mereka ada untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan seorang peneliti seperti Rosyuro, Rismond maupun Tifa itu adalah kebahagiaan ketika menyampaikan fakta. Etika eudemisme itu menyebutkan itu. Ada sebuah kenikmatan, ada yang namanya tujuannya itu adalah tujuan moral. Seorang peneliti, seorang akademisi, tujuan moralnya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Dia akan menikmati itu. Mungkin itu kaitannya dengan Rocky Gerung seperti itu. Dan ini akan saya kaitkan terkait dengan pelanggaran yang lebih besar lagi, pelanggaran konstitusi kita. Pasal 28C ayat 1 menyebutkan hak-hak dasar dari warga negara itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan kemudian pendidikan layak itu harus dikembangkan. Apa yang dilakukan oleh Rosyuro, Rismond dan Tifa itu adalah mengembangkan dari dasar pendidikan. 28C ayat 1 menyebutkan itu. Sehingga ketika hak-hak dasar ini dilanggar, maka kemudian itu norma. Norma pertama itu kemudian yang dilanggar, turunannya adalah terkait dengan pelanggaran tadi, pencemaran nama baik, kemudian overcharge pasal yang tentu saja turunannya yang tentu saja tidak boleh atau tidak bisa dikenakan oleh pihak aparat penegak hukum. Terakhir, menurut saya hak dasar sebagai subjek sosial itu ada dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang kontemporer, di mana hak sosial subjek sebagai individu berhak menyampaikan pendapatnya, pandangannya berdasarkan dengan ilmu yang dimiliki dalam ruang publik. Mungkin itu saja, sehingga saya menyatakan sebagai PH apa yang dikenakan itu adalah melanggar terkait dengan tidak sesuai lah dengan ancaman yang diberikan atau tuntutan atau dakwaan. Ada lagi? Sejauh ini seberapa jauh proses pemeriksaan ahli ini? Apakah ada proses? Boleh. Nah, Oke. Jadi Bang Jagir, sejauh ini kan seperti ini aja ya hasilnya jong ya. Jadi apa nih langkah hukum yang harus dipertanggungjawabkan? Jongnya apa? Iya, maksudnya pasti pihak penyidik itu menggunakan pasal-pasal ITE ini untuk menjerat pembungkaman lah terhadap aktivis, bahkan akademisi juga Oh ya, terkait kajian ilmiah ini. kita kan udah beberapa orang ahli ya kita tampilkan di Polda ini. Di antaranya sudah sangat jelas karena sudah tampil di BAP dan sudah tampil juga Kompres. Saya sebutkan aja. Yang jelas dari semua ahli yang kita terjunkan, termasuk Rocky Gerung hari ini berarti sudah 5. Hari Jumat akan tambah lagi Prof. Hamidah, dan besok tambah lagi Profesor Rido. Ya, jadi pertanyaan Anda tadi sepertinya kita nggak kuat. Oh, udah. Begitu Profesor Henry Subiakto bersaksi dan konferensi kemarin, konferensi pers ya, itu sangat mengadamkan kita gitu loh. Artinya membuat kita jadi semangat lagi karena ternyata pasal Undang-Undang ITE khususnya 32, 35 itu tidak layak diterapkan. Kenapa gitu loh? Ada alasannya Profesor Henry, karena beliau salah satu dulu yang juga menyusun Undang-Undang ITE, gitu ya. Jadi ada 4 hal kemarin yang disampaikan oleh Profesor Henry untuk menangkal atau untuk katakanlah untuk menangkal atau mengcounter pasal 32, 35, begitu loh. Jadi kita nggak masalah lagi.
Jadi kalau dengar pendapat dari pendapat dari Profesor Henry Subiakto, wah sangat mantap. Dan menurut saya sih setidaknya penyidik atau jaksa atau siapapun nanti mempertimbangkan itu. Ya. Satu, saya ingat sekali yang namanya expert privilege. Semua ahli itu secara istimewa berhak memberikan pendapat yang layak diketahui oleh masyarakat. Bayangkan. Kedua, moral duty. Ya ahli atau siapapun itu secara moral bertanggung jawab memang memberikan keterangan kepada masyarakat. Itu tanggung jawab moral. Jadi bertiga ini RRT ini pendidikannya luar biasa. Jadi mereka secara moral itu berhak memberitahukan kepada rakyat, pada siapapun itu. Ketiga truth. Ya Mbak Tipa nih hafal banget ya. Sampai kita saling sharing truth. Kebenaran itu yang diverifikasi. Artinya kebenaran itu kalau sudah diverifikasi secara metode ilmiah, metode penelitian itu benar adanya. Ya keempat, opinion. Pendapat siapapun kita ini tidak perlu ahli, berpendapat itu bebas dan boleh. Jadi berdasarkan 4 hal itu dari Profesor Henry Subiakto sangat membuat kita tambah semangat lagi, tambah motivasi lagi, dan kita yakin benar-benar Undang-Undang ITE khususnya pasal 32, 35 tidak bisa diterapkan. Ini yang menjadi kekuatan baru kita. Inilah gunanya tugas saya memang rekan-rekan mengatur ahli untuk bersaksi di Polda ini. Ya, dari 13 nama ya. Ya, dari kelihatannya gampang loh, tapi jadwal kita oke, penyidik tidak oke. Dan perlu saya sampaikan, ya Mbak Tipa, saya boleh aja, hari ini kita akan tambahkan 11 ahli. 11 ya, 11. Secara tertulis di samping 7 yang kita sudah sampaikan, yang sudah kita mohonkan, ditambah 3 saksi fakta. Kita tambahkan hari ini secara resmi melalui surat 9 ahli dan 2 saksi fakta. Saya ingat benar karena yang nyusun suratnya aku. Ya rekan-rekan, dengan dengan diterimanya nanti 9 ahli kemudian itu, berbagai ahli itu dan 2 saksi fakta, saya kira sudah berimbang dengan pelapor. Kan mereka mengajukan 22, kita 10 tambah 11 hampir berimbang ya, masih kalah 1. Nah sini kita bisa tambahkan lagi karena habis ini kita ada rapat koordinasi di satu tempat. Ada 3 ahli kepolisian. Oke, Mbak Tipa bagus. 3 ahli kepolisian. Ya. Salah satu Komjen Ogroseno ya. Salah satu. Jadi tidak semua kita spill, tapi yang penting-penting kita spill. Hari ini Rocky Gerung, sebulan lalu kita udah spill di sini bahwa ada ahli Rocky Gerung. Hari ini pun kita spill satu lagi yang memang jago di kepolisian dan hukum acara pidana, yaitu Komjen Ogroseno. Nah ini jadwalnya akan diatur kembali, apakah dalam hari apa nanti kita koordinasi dengan penyidik ya. Jadi kita sebutkan hari ini satu adalah ahli yang kemudian adalah Komjen Ogroseno. Ya, saya kira mantap itu. Yang lain tidak perlu di-spill lagi. Nanti bertahap. Saya kira gitu ya, kawan-kawan. Oke, Pak Jakir. Siap, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, para pegiat media sosial ya dan media. Hari ini kita kembali ke Polda Metro Jaya untuk menantikan pemeriksaan ahli kita. Ini ahli yang kelima yang diperiksa, yaitu Rocky Gerung ya, no Rocky no party. Ada bahannya juga, no ijazah, adili saja. Saya didampingi Pak Joni Silalahi, salah satu kuasa hukum RRT, Bala RRT ya, Barisan Pembela Roy, Rismond dan Tifa atau Dr. Tifa. Jadi kita menunggu kedatangan Rocky Gerung. Mudah-mudahan dia bisa datang pukul 9.15 sebagaimana dijanjikan. Akan ada press conference ya yang juga dihadiri oleh televisi. Jadi seperti yang saya katakan, sudah ada 4 ahli yang sudah diperiksa. Pertama kita tahu bahwa yang diperiksa adalah 3 profesor. Profesor Zainal Mutakin dari Universitas Diponegoro, Profesor Henry Subiakto dari Universitas Erlangga Surabaya, dan Profesor Tono Saksono, seorang peneliti independen.
yang lulusan Amerika Serikat dan Inggris. Ketiganya sudah memberikan keterangan dan mudah-mudahan keterangan mereka makin memperkuat posisi RRT sebagai pihak yang tidak seharusnya dikriminalisasi atau ditersangkakan dalam kasus ijazah palsu ini. Karena seperti yang saya berkali-kali katakan, pertama, ini adalah hak ya masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi opini yang disampaikan itu adalah expert opinion yang tidak seharusnya dikriminalisasi. Hari ini Rocky Gerung memang khusus akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, tetapi insight dari keterangan itu mudah-mudahan bisa menjangkau semua kita. Tidak hanya mereka atau kita yang terlibat di kasus ya, tetapi masyarakat secara umum. Bagaimana demokrasi, hak asasi, konstitusi itu ditegakkan. Jangan sampai kemudian tiga hal tersebut hanya menjadi kata-kata indah di atas kertas on the paper. Padahal kalau kita memahami bahwa hak asasi manusia salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, hak konstitusional juga demikian, kemudian demokrasi juga menghendaki kebebasan menyampaikan pendapat, maka saya sering mengatakan demokrasi kita demokrasi sontoloyo kalau masih mengkriminalkan orang yang berpendapat. Apalagi kriminalisasinya tidak tanggung-tanggung, menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE yang secara teoritis nggak masuk akal, it doesn't make sense. Bagaimana mungkin seorang Roy Suryo, kemudian Rismond dan Dr. Tifa, saya hanya memention 3 nama karena kebetulan saya hanya kuasa hukum dari 3 nama tersebut saja yang tergabung dalam bala RRT, yaitu Barisan Pembela Roy, Rismond dan Tifa. Bagaimana mungkin mereka bisa dikenakan pasal-pasal yang ancaman hukumannya sampai 12 tahun penjara tanpa kejelasan apa sih sesungguhnya perbuatan atau tindakan mereka yang bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang pantas diganjar dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Mereka misalnya dituding atau dituduh melakukan edit dokumen sehingga dokumen yang tadinya palsu tampak asli atau otentik. Nah ini nggak masuk akal. Berkali-kali saya katakan it doesn't make sense. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Karena kalau masalahnya begitu, berarti Roy Suryo membantu Jokowi dong, ya kan? Dokumen Jokowi palsu lalu kemudian diedit oleh Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi otentik, kan nggak masuk akal. Justru yang dikatakan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond sebaliknya, 99,9% dokumen ijazah Jokowi adalah palsu. Jadi menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008 dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun penjara itu adalah sebuah persangkaan yang berlebihan, overcharging. Dan harusnya penyidik diberikan sanksi untuk pengenaan pasal-pasal yang tidak profesional tersebut. Unfortunately, pasal itulah pasal yang dilaporkan oleh kubu Jokowi sendiri. Bayangkan, berarti niat betul Jokowi untuk mengkriminalisasi warga negara. Kalau perkaranya dia merasa tersinggung, merasa difitnah, merasa dihina, ya gunakanlah pasal-pasal pencemaran nama baik atau fitnah. Itu pun nanti kita bisa counter. Tapi menggunakan pasal-pasal lain yang tidak relevan dengan ancaman hukuman 8 sampai 12 tahun itu adalah perbuatan kejam ya dari seorang mantan kepala negara untuk mengkriminalkan atau untuk memenjarakan warga negaranya. Demikian juga ketika dikatakan bahwa Roy, Rismond atau Dr. Tifa merusak atau merobek atau katakanlah merusak dokumen publik atau dokumen milik orang lain sehingga dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE 2008 itu juga tidak masuk akal. Kenapa? Yang dilakukan Roy, Rismond dan barangkali sedikit Dr. Tifa hanyalah melakukan sebuah analisis pengujian terhadap dokumen yang dikatakan sebagai ijazah Jokowi yang tampil ke publik dalam berbagai kesempatan. Baik itu pernah ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, pernah kemudian ditampilkan Dirtipidum Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei, pernah diupload Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025, kemudian pernah juga ditampilkan dalam big screen ketika diadakan reuni Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian juga tentu saja
salinan fotokop salinan ijazah yang sudah dilegalisir yang disampaikan ke KPU Solo, KPU DKI dan KPU nasional. Plus terakhir ijazah yang ditunjukkan pada gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025. Semua itu kawan-kawan semua sobat era sekalian itu yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo. Tetapi jangan lupa yang diteliti itu adalah dokumen-dokumen yang muncul tentu sebelum tanggal 30 April karena lokus deliktinya dibatasi sebelum 30 April. Artinya harusnya ya kegiatan-kegiatan setelah itu tidak lagi dipersoalkan. Cuma intinya adalah apa yang dilakukan penelitian oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah terhadap dokumen yang ada yang diakui oleh pihak-pihak lain sebagai dokumen asli milik Jokowi, yaitu ijazah asli Jokowi. Sehingga ketika diadakan penelitian, maka kemudian penelitian itu berkesimpulan bahwa itu palsu, 99,9% palsu. Alasannya apa? Alasannya macam-macam. Alasan foto misalnya yang dianggap tidak mirip dengan Jokowi. Alasan lain-lainnya juga misalnya tidak ada cap yang melintas di foto misalnya dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi ini adalah kegiatan ilmiah subject to apa yang kemudian dilakukan secara profesional baik oleh Roy Suryo, Rismon maupun Dr. Tifa. Dan profesionalitas mereka wujudkan dalam bentuk buku yang bernama Jokowi's White Paper. Jadi bahkan ada orang yang memuji salah satu tulisan di buku tersebut sebagai karya yang pantas diganjar dengan setingkat disertasi. Itu yang kita bisa catat sobat semuanya ya, kawan-kawan semuanya. Pak John mau nambahkan? Oke, silakan. Cukup. Oh, cukup. Ada pertanyaan lagi nggak? Bang Dol biasanya mau tanya. Iya. Sebagai ahli. Ya. Iya. Iya. Pertama saya koreksi kata diarahkan ya kan. Rocky adalah Rocky ya. Jadi dia tentu memiliki kebebasan untuk menjawab setiap pertanyaan penyidik. Nah, tapi kita berharap dia menjelaskan hal-hal yang terkait dengan apa? Hal-hal yang terkait dengan ujaran kebencian, fitnah, kemudian terkait dengan pencemaran nama baik karena dia berpengalaman di bidang itu. Rocky Gerung ahli dalam berbagai kesempatan. Ya, dia ahli pasal-pasal yang menindas demokrasi. Dan para aktivis seperti misalnya Gus Nur, Bambang Tri, Edi Mulyadi, kalau tidak salah Anton Permana, masih banyak lagi, itu sering menghadirkan Rocky Gerung sebagai ahli dalam persidangan. Nah, sekarang di BAP setelah itu kita harapkan nanti dalam sidang, tapi kita tidak berharap bahwa ini sampai persidangan karena kami menganggap ini tidak memiliki landasan yang kuat untuk sampai pada persidangan, begitu. Jadi dia akan bicara tentang sebuah tindakan atau kegiatan warga negara yang didasarkan pada hak-hak kewargaan. Dia akan bicara tentang bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana konstitusi harus ditegakkan, bagaimana hak asasi manusia akan ditegakkan. Itu yang kita harapkan. Iya. Enggak. Jadi proses pemeriksaan ini ya, kalau kasus itu belum dilimpahkan sementara KUHAP-nya sudah berlaku, maka digunakan KUHAP yang baru. Dan kita ingat ya, kasus ini dilimpahkan 14 Januari. Sehingga harusnya menggunakan KUHAP yang baru karena KUHAP yang baru kan berlaku pada tanggal 2 Januari. Dan pada tanggal 2 Januari posisinya belum ada pelimpahan kasus. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita berharap bahwa dengan KUHAP yang baru ini jauh lebih pro hak asasi manusia, demokrasi dan konstitusi, begitu. Artinya kalau seperti itu,
Enggak. Jadi yang kita dengar adalah ketika pemeriksaan Rizal Fadila, pemeriksaan Kurnia Tri Royani, pemeriksaan Rustam Effendi pada tanggal 22 Januari, mereka sudah menerapkan KUHP yang baru. Gitu. Don't worry ya. Karena pada dasarnya kan intinya adalah apa yang ingin disampaikan oleh Rocky Gerung atas pertanyaan penyidik begitu. Iya, kan dia ahli dia filsuf ya. Dia ahli filsafat. Filsafat itu kan induk ilmu. Bagaimana filsafat berpikir tentang esensi dari sebuah hal kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ada kasus-kasus seperti ini yang mostly sebenarnya politik, apa esensi dari semua itu? Nah, kita berharap Rocky Gerung. Misalnya gini, apa sih esensi dari misalnya hak warga negara untuk menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan? Apakah kemudian bisa dibatasi dengan mudahnya dengan mengkriminalkan mereka? Apa esensinya pendapat seorang peneliti misalnya dan lain sebagainya? Rocky Gerung sangat ahli di bidang itu, filsafat dan politik. Dan jangan lupa, walaupun dia bukan sarjana hukum, dia pernah mengajar di S3 hukum bahkan. Karena dia mengajar filsafat hukum juga. Jadi kita berharap bahwa expert opinion dari Rocky yang sudah sangat mumpuni itu bisa membantu terutama Dr. Tifa dalam menghadapi kriminalisasi. Kami tetap mengatakan kriminalisasi ya. Kriminalisasi yang dilakukan oleh penyidik atas laporan Jokowi dan sekarang 3 pihak lainnya. Baik itu Pradi Bersatu, Lecumanan, kemudian Samuel Soekin dan terakhir ada Andi Kurniawan. Ya, ada lagi. Terima kasih juga dengan kedatangan mak-mak. Teman-temannya mana belum ya? Ada Mary di sini ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita tunggu Rocky Gerung. No Rocky no party, no ijazah adili saja. Oke, cukup ya. Kalau cukup saya berhenti dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Mau kirim.